Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada malam ini saya akan menyampaikan 3 hal. 1. Masalah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. 3. Masalah umur. 2. Masalah umur. 3. Masalah taubat. Pertama, masalah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 623 Masehi, tahun 623 Masehi, kaum Quraisy Mekah mengadakan muktamar rahasia, mengadakan musyawarah secara rahasia yang diundang lebih dari 100 suku. Usianya dipilih lebih dari 40 tahun. Bertempat tinggal di gedung Darun Nadwah. Dalam undangan itu dijaga ketat, tidak boleh diwakili, karena tiap-tiap undangan itu sudah mewakili suku-suku yang begitu banyaknya. Setelah rapat dibuka oleh Abu Jahal, agenda yang dibicarakan hanya satu: bagaimana cara menyelesaikan Muhammad. Karena segala cara ditempuh, kekerasan, cara halus, cara bujuk, cara kekerasan, baik ekonomi, semuanya gagal. Akhirnya disepakati dalam rapat itu, sepakat nanti malam
Muhammad harus dihabisi. Tidak ada jalan lain. Muhammad harus dibunuh, dihabisi. Itu kesepakatan pada tahun 623 Masehi. Tidak ada jalan lain. Harus dihabisi. Tapi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam wahyu. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya Allah melindungi kamu Muhammad dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum-kaum kafir. Ternyata tiap-tiap suku harus mengirimkan tenaga yang muda, yang kekar-kekar. Semua suku. Pada malam itu rumah Nabi Muhammad terkepung. Dan nanti kalau ada sukunya Muhammad Bani Hasyim yang tidak ikut diundang, kalau mengadakan pembelaan, terbunuhnya Muhammad akan dihadapi beberapa ratus suku. Itu keputusan di qudratillah. Nabi Muhammad malam itu lolos keluar dari rumahnya dengan membaca surat Yasin sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sehingga tidak tahu Rasulullah keluar. Dan Rasulullah keluar pada malam Jumat, kemudian menuju ke rumahnya sahabat Abu Bakar, dengan sahabat Abu Bakar kemudian berangkat menuju Gua Sur, berlindung di Gua Sur selama 3 malam. Gua Sur itu sebelah selatan Masjidil Haram, kira-kira 4 kilometer. Gua Sur. Dan tempat di rumah itu yang menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali. Setelah digerobyok, Rasulullah tidak ada, yang ada Sayyidina Ali. Gempar paginya. Dicari di lorong-lorong Mekah, dicari semua tempat dioperasi. Siapa yang dapat menemukan Muhammad dapat hadiah unta 40 unta.
Rasulullah di dalam gua Hira, di dalam gua Sur 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, Senin keluar menuju Madinah. Di pintu gua itu ada sarang laba-laba dan ada 2 burung yang mengeram. Tapi operasi itu sudah sampai ke situ. Tapi sarang laba-laba itu putus. Perhitungan orang-orang kafir, seandainya ada orang masuk ke gua ini, mesti sarang laba-laba itu rusak. Padahal tidak rusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sarang laba-laba itu lambang. 2 burung itu lambang. Gelapnya gua itu lambang. Sempitnya gua itu lambang. Sempitnya gua itu melambangkan bagaimana sempitnya umat Islam waktu di Mekah. Dikelilingi tembok-tembok, dikelilingi hati-hati yang seperti batu. Sempit, gelap. Sarang itu laba-laba melambangkan lemahnya umat Islam pada waktu itu, seperti lemahnya sarang laba-laba. Karena umat Islam hanya sekitar belum sampai 200. Kemudian burung itu melambangkan dakwah belum bisa terbang kemana-mana. Tidak ada kebebasan beragama, tidak ada kebebasan beribadah, tidak ada kebebasan ekonomi. Semua. Padahal yang ada di dalam Gua Sur itu hanya 2. 1 Muhammad Rasulullah, 2 Abu Bakar. Muhammad Rasulullah dan Al-Quran disebut Sirajan Munir, matahari rohani. Sedangkan Abu Bakar disebut fajarnya. Jadi seakan-akan di dalam gua itu ada matahari rohani dan fajar rohani. Setelah keluar hari Isnin dari Gua Sur, maka itu dinamakan Fajrul Islam. Islam kan fajar. Dan sarang laba-laba itu dilambangkan. Kalau nanti sudah di Madinah akan membentuk sarang, yaitu jaringan keimanan yang sangat kuat. Dan dakwah akan terbang ke seluruh dunia. Itu masalah. Ternyata setelah Nabi Muhammad di Madinah, jaringan keimanan timbul menjadi jaringan ukhuwah Islamnya. Kuatnya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansori. Kemudian jaringan keimanan menimbulkan bangunan masjid ussisa ala taqwa yang pertama.
Yang ketiga, jaringan keimanan, wujud maklumat atau proklamasi negara Islam yang pertama sampai pada tahun 5 Hijriah Muhammad Rasul kirim surat ke 9 kepala negara. Itu istilah modern, itu proklamasi istilah. Adapun pertemuan persatuan antara Muhajirin dan Ansori, istilah sekarang disebut sosial ekonomi. Jadi jaringan keimanan menjadi jaringan politik, jaringan sosial, dan kemudian bentuk negara. Nah, itu pada setelah hijrah. Betul apa yang difirmankan Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Rasulullah terancam bukan waktu hidupnya saja, itu kan waktu sampai waktu wafat ratusan tahun pun akan terancam makomnya oleh orang-orang yang jahat. Dalam sejarah mulai 4 tahun 411 Hijriah sampai tahun 678 makomnya Nabi Muhammad sudah digangsir, orang akan dipindah sampai 5 kali makomnya Nabi Muhammad itu. Ada yang BCI, kalau makomnya Nabi Muhammad bisa dicuri, jenazahnya dibawa ke negara lain, semua umat Islam seluruh dunia akan berbondong-bondong pindah ke negara itu, menjadi negara makmur. Jadi sampai wafatnya pun masih dijahati orang. Jadi mulai selama 267 tahun mengalami 5 kali jenazah Nabi Muhammad digali orang akan dicuri. Di sini perlu saya sampaikan yang pencurian yang ketiga saja. Tidak saya berinci 1 sampai 5, yang 3 saja. Karena ini nanti lama selak kebengen. Pada tahun 557 Hijriah, tahun 557 Hijriah, pada waktu itu Mesir dikuasai oleh Sultan Nuruddin Asy-Syahidi. Sultan Nuruddin Asy-Syahidi dan menterinya namanya Jamaluddin Al-Musili dari negeri Musul. Menterinya namanya Jamaluddin Al-Musili. Sultan Nuruddin Asy-Syahidi pada suatu saat sholat tahajud, sholat
tahajud. Setelah sholat tahajud baca wirid-wirid. Setelah itu tidur. Di tengah-tengah tidur itu bermimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah dalam mimpi itu menunjuk dua orang. Tolonglah aku terhadap kejahatan dua orang itu. Tolonglah aku terhadap kejahatan dua orang itu. Kemudian ngelir kaget. Apa takwil mimpi ini? Kok saya ketemu Rasulullah dan Rasulullah minta tolong terhadap dua orang yang rambut berikat. Kemudian tidur lagi, mimpi lagi, ketemu Rasulullah. Tolonglah aku dengan menunjuk dua orang itu. Akhirnya setelah itu baca wirid-wirid lagi, tidur lagi, mimpi lagi, ketemu lagi. Mimpi ketemu Rasulullah. Tolonglah aku dengan menunjuk dua orang itu. Setelah itu tidak bisa tidur. Kemudian manggil menterinya yang namanya Jamaluddin Al-Musri, dipanggil. Jamaluddin, saya kok mimpi malam ini mimpi begini. Langsung malam itu manggil menterinya. Adalah apa kok Sultan malam-malam manggil? Mungkin ada masalah yang sangat serius. Telah dipanggil. Saya mimpi begini. Jamaluddin orang yang soleh, orang yang lurus. Setelah itu Jamaluddin, Sultan tunggu apa lagi? Sekarang malam ini mari berangkat ke Madinah. Dengan diam-diam. Akhirnya membawa 20 orang dan membawa harta benda yang banyak berangkat ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, pengumuman Sultan Nuruddin Asy-Syahidi akan bersedekah kepada penduduk Madinah supaya semua antri dan didaftar namanya. Berbondong-bondong. Terus semua diberi sedekah uang. Masalah mimpi dirahasiakan. Kemudian satu persatu penduduk Madinah yang menerima sedekah itu dicocokkan oleh Sultan. Barangkali ada yang cocok dalam mimpi itu. Selesai semuanya, tidak ada yang cocok. Kemudian Sultan Nuruddin tanya, apa masih ada penduduk yang belum menerima sedekah? Jawabnya, hanya tinggal 2 orang yang tidak menerima sedekah. Karena orang itu kaya, orang itu soleh, kaya. Kalau malam sholat tahajud di Raudhah Masjid Madinah. Raudhah masjid dekat. Kalau siang puasa. Dan kalau pagi ziarah ke Makam Baqi'. Kalau hari Sabtu ziarah
ke Masjid Kuba dan ahli sodako. Orang-orang yang kekurangan mesti ditolong. Yang punya hutang disauri. Saking apike. Oh. Itu tidak datang karena kaya. Coba panggil sini. Oh. 2 orang itu dipanggil. Teko. Kemudian Sultan Nuruddin. 2 orang ini cocok untuk Iban ini. Rambutnya. Kita koni. Kamu orang dari mana? Saya dari Maroko. Kepuramu di sini saya sudah lama, Sultan, ingin menunaikan ibadah haji, tapi alhamdulillah tahun ini baru saya bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi saya nunggu di sini. Saya perlu dekat kepada makom Rasulullah. Jadi saya dari Maroko. Nyewa tempat di dekatnya makomnya Rasul. Di mana rumah yang kamu sewa? Di sana dekatnya. Budal. Sultanku nyelidiki rumah. Masuk rumah memang harta benda banyak. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Wah, pujian penduduk Madinah itu hebat ya nopo. Muji mana? Memang 2 orang itu soleh. Dan yang ketemu di rumah itu hanya buku tasawuf. Wah, tambah hebat. Oh, subhanallah, Sultan. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Tapi kalau dalam mimpi kok cocok 2 orang ini. Dengan diam-diam Sultan sendirian nyelidiki. Ada tikar. Tikar dibuka, di situ tuh kerowongan. Mengarah ke makom Rasul sudah dekat. Badi nyolong makom Rasul, jenazah Rasul. Wah, ini jelas. Akhirnya orang itu ditangkap, takon, nangis. Lah ya nek isuk niku mesti nama makom pakai mbuak lemah niku lho deket makom. Diwadahi tas. Terus ya. Kamu bagaimana? Ngoceh bahwa kami disuruh orang beragama lain untuk mencuri makomnya, jenazahnya Rasulullah akan dicuri. Saya kira perbuatan saya akan menemukan kebahagiaan, dapat keridhaan ilahi. Nangis gitu. Tapi sudah dekat itu wadah koyok horek kota Madinah, koyok horek. Kurang saidik mawon. Akhirnya diputusnya 2 orang itu dihukum pancung di dekatnya makom Rasulullah. Mate karo. Akhirnya setelah Sultan Nuruddin kembali ke Mesir, orang-orang yang jadi pegawai
yang agamanya sama dengan orang itu ditekan. Kemudian Sultan Nuruddin mengambil sikap, makam Rasulullah digali sekeliling, dipasang tembok lapis telu, timah dicor, supaya nek antek-antek malih mboten sampai kena. Dadi lapis, dadi makam Rasul sakniki nisor niku pun tembokan. Dadi nek saiki gak iso digali. Cor. Niku sing nembok niku Sultan Nuruddin Asya. Ya, sampai sudah berupa makom pun masih dijahati. Nemenan ya. Tapi wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ayat itu ada di Al-Qur'an. Purun golek dhewe. Nek kangelan tak dudu nanggone. Wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Saya tunjukkan tempatnya suratnya saja. Adapun nomor ayat cari sendiri. Surat Maidah. Surat Maidah. Oleh sebab itu, supaya kita selamat dari kejahatan manusia, apabila akan tidur di mana saja kita berada, bacalah ayat itu, wasilah ayat itu, dan wasilah Rasulullah. Insya Allah kita selamat. Wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak menunjukkan jalan untuk bisa menjadi orang itu. Tidak bisa. Jadi, tapi kalau akan membaca itu, pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian baca salawat kepada Nabi Muhammad, wasilah kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ini umat Muhammad, wasilah kepada nabinya. Yang nabi itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Apalagi ini bulan 1 Hijriyah. Tanggal 1 hari Kamis akan macam-macam muncul, macam-macam muncul. Ada yang positif, tapi ada yang negatif. Kesenggol titik murup, banjir panas, badai, kebakaran, dan akan banyak timbul hal-hal yang tidak diduga-duga, baik pun dari laut maupun dari niki seluruh dunia. Batu ngiri kita. Harga manusia sudah tidak ada harganya. Yang ada harganya itu mas-masan. Jawa manusia koyok murah.
atos-atos. Kalau akan tidur, bacalah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Insya Allah kalau kita mengamalkan itu dengan wasilah Rasulullah, kejahatan apapun tidak akan menimpa kepada kita, kejahatan manusia.